Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Latifah Munawaroh dengan NIM 24375035. Prodi Pendidikan Vokasional Dosen Fashion. Di sini saya akan menerangkan tugas pertemuan 7 dengan judul fungsi tanpa parameter pasif. Apa itu fungsi dalam pemrograman? Yang pertama, blok kode rel set. Fungsinya adalah segmen kode terorganisir yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik dapat dipanggil berulang kali. Yang kedua, ada modularitas atau keterbacaan, membantu memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, meningkatkan modularitas dan kemudahan pemahaman. Yang ketiga, ada fleksibilitas input atau output. Fungsinya dapat menerima parameter input dan mengembalikan nilai balik output atau beroperasi tanpa keduanya. Fungsi tanpa parameter passing, fungsi ini dirancang untuk beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan input eksternal saat dipanggil dan menyederhanakan pemanggilan fungsi dan cocok untuk tugas-tugas yang terisolasi. Kapan cocok untuk menggunakannya? Yang pertama, untuk tugas internal dan rutin. Yang kedua, ada inisialisasi atau pengaturan. Yang ketiga, output statis atau misal pesan selamat datang. Passing parameter by value dengan by reference. Bedanya yang pertama, by value itu mengirim salinan nilai variabel atau perubahan di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi variabel asli di luar fungsi. Kemudian ada by referensi, mengirim alamat memori variabel. Perubahan di dalam fungsi akan secara langsung mempengaruhi variabel asli. Pemilihan metode ini sangat penting untuk memastikan fungsi berinteraksi dengan data sesuai harapan program. Kemudian contoh passing by value, mekanismenya ketika parameter dilewatkan by value, fungsi menerima salinan data dapat berarti operasi apapun yang dilakukan pada parameter di dalam fungsi hanya akan mempengaruhi salinan tersebut, bukan variabel aslinya. Konsekuensinya, yang pertama, variabel asli tetap atau tidak berubah. Yang kedua, cocok untuk data yang tidak perlu dimodifikasi oleh fungsi. Ilustrasi contohnya di bawah ini, swap input A dan input B yang mencoba menukar dua bilangan bulat. Jika menggunakan passing by value, nilai asli variabel di luar fungsi akan tetap sama. Kemudian ada contoh passing by referensi. Mekanisme dalam passing by referensi, fungsi menerima alat memori atau referensi ke variabel asli, memberikan fungsi akses langsung ke lokasi memori variabel, memungkinkan modifikasi data secara langsung. Konsekuensinya, yang pertama, variabel asli dapat dirubah oleh fungsi. Yang kedua, efisiensi untuk data besar atau menghindari penyalinan. Ilustrasi seperti contoh di bawah ini, swap input A dan input B yang menggunakan pointer atau referensi di bahasa lain dapat berhasil menukar nilai dari variabel asli karena dia bekerja langsung pada alamat memori mereka. Kemudian fungsi tanpa nilai balik atau void yarn. Yang pertama, tidak mengembalikan apapun. Fungsi void tidak menghasilkan nilai yang dapat digunakan kembali atau disimpan setelah eksekusinya selesai. Yang kedua, fokus pada aksi biasanya digunakan untuk melakukan perangkaian aksi atau prosedur seperti menampilkan informasi, mengubah status internal, atau memodifikasi parameter bereferensi. Yang ketiga, contoh umum, seperti print, halo, garis miring, n. Hanya menampilkan teks tanpa perlu mengembalikan nilai.
Kemudian fungsi dengan nilai balik mengembalikan hasil. Fungsi ini dirancang untuk melakukan komputasi atau pemrosesan dan kemudian mengembalikan hasil tunggal ke bagian kode yang memanggilnya. Yang kedua, tipe data spesifik. Saat mengidentifikasi fungsi, kita harus secara eksplisit menentukan tipe data dari nilai yang akan dikembalikan. Misalnya, input, float, chart, atau tipe data kompleks lainnya. Contohnya, contohnya input X dan input Y, kemudian buka kurung retur X plus Y, eh, tutup kurung. Fungsi ini akan mengembalikan hasil penjumlahan X dan Y sebagai bilangan bulat. Kemudian, kemudian membedakan fungsi dengan dan tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik yang pertama digunakan sebagai bagian dari ekspresi. Yang kedua, hasilnya bisa disimpan di variabel, contohnya input hasil sama dengan tambahan 5,3. Yang ketiga, berguna untuk perhitungan dan pengembalian data. Seperti ini, contoh di bawah ini, data chart. Yang pertama, data retur, from, kemudian ini hasilnya. Kemudian kesimpulan dan tips praktisnya. Yang pertama, pilih parameter sesuai kebutuhan. Gunakan fungsi tanpa parameter jika tidak ada input eksternal yang diperlukan untuk tugasnya. Yang kedua, passing by value dengan by referensi. Ini passing by value untuk mencegah modifikasi data asli. Dan passing by referensi untuk efisiensi serta kemampuan modifikasi data. Yang ketiga, fungsi void untuk aksi. Manfaat fungsi void untuk tugas yang hanya menjalankan aksi tanpa perlu mengembalikan nilai. Misalnya, 4. Fungsi bernilai balik untuk hasil. Tentukan fungsi dengan nilai balik atau dan tipe data yang tepat. Kemudian, ketika Anda memerlukan hasil spesifik dari komputasi. Kelima, meningkatkan kualitas kode. Pemahaman yang solid dengan konsep-konsep ini adalah kunci untuk menulis kode yang lebih bersih, mudah dipelihara, dan efektif dalam memecahkan masalah. Kemudian, ada pemahaman yang solid tetap tentang konsep-konsep ini adalah kunci untuk menulis kode yang lebih bersih, mudah dipelihara, dan efektif dalam memecahkan masalah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.